Warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 3 SD Muhammadiyah 2 Bojonegoro yang sholih dan sholihah. Alhamdulillah, kita sudah masuk di pertemuan kelima dalam mata pelajaran bimbingan dan konseling bersama dengan Ustadzah Arini. Di pertemuan yang kelima ini, Ustadzah punya tema yang sangat seru, yaitu tentang game online. Sebelum kita membahas yang seru-seru, mari diingat-ingat ya tentang kotak person yang Ustadzah Arini miliki. Digunakan untuk layanan, jadi kalian boleh tetap bercerita ya selama pembelajaran jarak jauh ini. Ternyata game online itu banyak ya. Ada Mobile Legends, ada PUBG Mobile, ada Garena Free Fire, ada Lot Mobile, dan Ustadzah pun yakin kalian bisa menyebutkan lebih dari apa yang disebutkan Ustadzah. Ya, apakah kalian sering memainkan game online? Apakah menyenangkan bermain game online itu? Memang game online apa ya yang sering kalian mainkan? Dan berapa lama kalian bermain game online dalam sehari? Ya, Ustadzah yakin bermain game itu pasti sangat menyenangkan. Bahkan game online bisa membuat kalian dekat dengan teman kalian. Walaupun kalian tidak melaksanakan pembelajaran secara langsung dan bertemu di sekolah, ternyata kalian masih bisa bermain bersama. Karena di dalam game online terdapat banyak sekali pilihan game yang dapat dimainkan bersama-sama. Namun, tahukah kalian jika game online itu juga memiliki dampak negatif dan juga dampak positifnya? Dampak negatif itu banyak sekali jika kamu sering menggunakan atau memainkan game online. Dampak itu akan merusak fisik dan juga psikismu atau merusak pikiranmu. Namun di satu sisi, game online juga memiliki dampak baik. Pasti jika harus dilakukan sesuai dengan aturan, yaitu tidak terlalu lama dan juga harus bisa memilih permainan yang tidak mengandung kekerasan. Ya, jika selama ini kalian sering mendengar bahwa game online tidak pantas untuk dimainkan. Namun hari ini kita akan belajar apa sih sebenarnya manfaat game online. Yang pertama, pasti untuk hiburan kalian. Apalagi di masa pandemi ini, kalian tidak boleh keluar rumah dan menjaga jarak dengan siapapun, sehingga kalian bosan. Ya, game online menjadi salah satu alternatif untuk mendapatkan hiburan yang cepat, murah, serta praktis. Yang kedua, dengan game online kalian bisa belajar IT karena pasti ketika kalian menggunakan game online, kalian akan mengaplikasikan HP atau laptop kalian. Sehingga kalian secara tidak langsung belajar bagaimana teknologi itu. Manfaat yang ketiga adalah menambah pertemanan. Ya, kalian tidak mungkin kan bermain game online seorang diri. Pasti game online lebih seru jika dimainkan oleh orang dan teman lainnya. Ya, sehingga dengan bermain game online kalian bisa menambah teman kalian. Baik itu teman yang sudah dikenalnya atau teman dari tempat yang jauh. Namun, seperti yang sudah dibahas bahwa
game online pun akan memberikan dampak negatif, dampak secara fisik dan juga dampak secara psikis. Dampak secara fisik itu berakibat pada bagian tubuh kalian, sehingga dampaknya bisa kalian lihat secara langsung. Sedangkan dampak secara psikis adalah berakibat pada sifat dan juga fungsi otak kalian. Ini harus dikaji lebih lanjut ya. Pertama, kita akan membahas dampak pada fisik. Yang pertama adalah dampak pada mata. Jika kalian bermain game online terlalu lama, maka mata kalian akan menjadi merah, kering, bahkan mengalami kerusakan yang mengakibatkan kalian harus menggunakan kacamata, bahkan harus operasi. Dampak fisik yang kedua adalah obesitas atau kegemukan, karena saat bermain online kalian hanya memainkan tangan kalian tanpa menggerakkan badan. Dan apalagi paling seru jika bermain game online di sebelahnya ada camilannya. Dampak yang ketiga adalah sindrom Quervain. Apa ya sindrom Quervain? Sindrom Quervain adalah sindrom kaku atau rasa sakit di daerah ibu jari dan pergelangan tangan. Karena ketika kalian bermain game atau game online, pasti ibu jari dan pergelangan tangan kalian yang paling aktif. Apalagi ketika seru dan kalian akan kalah, maka kalian akan memainkan jari kalian, menegankan jari kalian agar kalian bisa optimal dalam bermain game. Dampak yang selanjutnya adalah nyeri sendi. Kenapa bisa nyeri sendi? Karena ketika bermain game, kalian akan duduk atau tiduran dalam jangka waktu yang lama. Tidak ada pergerakan atau peregangan yang lainnya. Jadi, jika kalian bermain game online, usahakan jangan terlalu lama untuk berdiam ya. Sekali-kali kalian harus menggerakkan tubuh kalian yang lainnya. Dampak yang kelima adalah insomnia atau gangguan tidur. Biasanya hal ini terjadi karena adanya sinar yang ada pada gadget kalian yang menjadikan kalian susah untuk tidur. Selain itu, insomnia juga terjadi karena obsesi kalian untuk terus melanjutkan dari game kalian tersebut. Selanjutnya kita bahas tentang dampak pada mental saat kita kecanduan game online ya. Yang pertama adalah kita akan menjadi kecanduan. Kecanduan itu adalah rasa ketika kita cemas dan depresi jika kita tidak sedang bermain game online. Dari data WHO atau data kesehatan dunia disebutkan bahwa seseorang yang sudah kecanduan game online itu sama halnya ketika seseorang sedang kecanduan narkoba atau alkohol. Dampak yang kedua adalah agresif atau perilaku suka marah. Artinya, ketika kita sedang bermain game online, itu juga bisa menjadikan perilaku kita berubah. Apalagi permainan-permainan yang agresif atau permainan yang mengandung kekerasan, seperti PUBG, Point Blank, atau yang lainnya. Kita menjadi suka membentak orang dan juga suka berperilaku kasar. Dampak yang ketiga adalah menurunkan tingkat konsentrasi atau bisa dikatakan mudah lupa. Ketika kita sedang bermain game online, ternyata dendrit atau dinding pada otak-otak kita menjadi menurun. Otomatis konsentrasi kita juga menurun sehingga kita menjadi lupa atau sering lupa. Dampak yang terakhir adalah kurang mampu berteman atau kurang mampu bersosialisasi. Walaupun kita bisa bermain game online dari jarak jauh dengan orang lain,
Namun tidak menutup kemungkinan kita kurang peka atau kurang bisa memahami lingkungan sekitar kita, sehingga menjadikan kita kurang peduli terhadap orang yang ada di seputar kita. Ya, di era pandemi ini, game online itu memang sangat membantu untuk mengurangi rasa bosan. Untuk itu, boleh ya bermain online, namun ada beberapa aturan. Yang pertama, harus mengerjakan tugas dan juga kewajiban yang lainnya, seperti sholat dan membantu orang tua. Yang kedua, kalian harus pandai untuk memilih game mana yang aman dan baik untuk digunakan. Tidak mengandung pornografi ataupun tidak mengandung kekerasan. Selanjutnya adalah batasi. Batasi pertemanan kalian dengan teman saat bermain game online. Yang ketiga, atur jarak. Jangan terlalu dekat ya, agar penglihatan kalian masih normal. Selanjutnya harus mengingatkan atau harus ingat waktu. Jangan sampai kalian meninggalkan tugas kalian dan banyak bermain game online. Yang terakhir adalah terbuka. Ceritakan kegiatan kalian saat bermain game online dengan orang tua ataupun dengan sahabat kalian ya. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Game online itu baik jika dilakukan dengan protokol juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.